Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dan kami di sini tim Kasih langkah mundur langkah kencote. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan explore kembali. Ya. Tentunya kita masih berada di Sawiara teman-teman ya. Tapi mohon maaf kita belum bisa fokus 100% untuk permasalahan yang ada di Sawiara, dikarenakan memang kita masih mengemban permasalahan yang lama ya, mengenai kerajaan almarhum Rakasota. Betul. Ya, yang kita pikir si siapa namanya Baliko tidak menjadi-jadi, ternyata sekarang Baliko berulah sangat besar ya teman-teman ya. Pertama sudah membunuh Tuan Raja Rakasota. Yang kedua, ayahnya sendiri si Radu Suli juga sudah dibunuh. Sekar Mantili. Yang ketiga, Sekar Mantili. Jadi tujuannya si Baliko itu bagaimana caranya menghalalkan segala cara agar menghambat Tuan Raja, bukan Tuan Raja berarti, calon raja dari si Damar untuk cepat-cepat diangkat menjadi raja di kerajaannya si Dewi Lanjarsari atau peninggalan ayahnya itu. Sampai akhirnya apa teman-teman, berita yang terbaru, Baliko sudah menjual aset dari kerajaan untuk membayar perompak yang bernama Gerombolan Rindupati. Ya itu teman-teman. Dan ternyata ketua dari geng motor, geng Rindupati itu ternyata kenal dengan Pati Dharmawulung yang bernama si Duloh, Teman dekat. namun sudah diajak negosiasi, namun tidak bisa menemukan titik tengah, sehingga apa? Si Duloh berpegang dengan pendiriannya bahwasanya saya sudah dibayar, Komitmen. sekalipun saya harus melawanmu Dharmawulung akan saya lakukan. Wah, sahabat saja yang sudah jelas-jelas kalau udah urusannya duit malah jadi seperti itu teman-teman ya. Aduh. Dan yang lebih fatalnya lagi, kelicikannya si Baliko sudah mulai timbul teman-teman. Dimana di akhir percakapannya Pati Dharmawulung dengan si Duloh, pimpinan dari Rindupati, tiba-tiba si Baliko itu menyerang secara diam-diam, menyasat Pati di bagian mungkin perutnya, Di dada sama ditutup di bagian perut, mas, yang saya lihat. Nah itu teman-teman. Dan sampai kabar sore ini yang saling mengatakan Patih belum sadarkan diri. Ya masih ditangani sama tabib Ponidin teman-teman ya. Luar biasanya si Baliko, makhluk AAUU itu Baliko AAUU Pak ya. Iya. Itu sampai sekejam dan sebengis itu teman-teman, demi menguasai sebuah kerajaan mengalahkan segala cara. Karena si Baliko itu berprinsip kerajaan itu kan milik kakeknya. Kenapa tidak jatuh terhadap si Baliko, malah justru jatuh kepada Damar yang sudah jelas-jelas bahwasanya yang keturunan dari eyangnya si Baliko kan si Dewi Lanjarsari. Kalau anak laki-laki dari eyangnya kan berarti malah si Radu Suli. Itu intinya. Namun karena mungkin di kala itu ada cobaan informasinya ya, di mana si Radu Suli sehat. Terus Putri meninggal. apa namanya yo, Mbak Dai? Ya itu yang mati duluan. Dan Lanjarsari yang dikutuk dan dibebaskan, alhamdulillah, dan akhirnya diberikan sebuah kerajaan. Ada kecemburuan di situ teman-teman ya. Alhamdulillah medalik ya. Jangan seperti itulah, apalagi mengenai warisan. Tidak ada yang Kaya. ada mas. Banyak dos. Rapater langsung suki ya. Dewi Rambatsari. Oh Rambatsari ya. Rambatsari dan si Lanjarsari itu. Yang merambat, yang melanjar. Merambat nang lanjaran. Merambat di lanjaran.
neng Ladu Suli. Bibit ragu. Terus apalagi informasinya mungkin yang menanyakan mengenai saya mendapatkan kayu, gali kayu Dewan Daru, Secang Brahma sama Liwung Macan. Liwung Macan itu belum jadi sedulur, sedang diproses, jadi mohon bersabar. Yang mau PO dulu ya nggak apa-apa. Ya, jadi itu mungkin sekitar 3 hari 4 hari lagi, 3 hari lah. Si itu tukangnya sudah mengatakan insya Allah sudah jadi. Itu saja sudah memakan pisau 4 kali patah karena karena keras. Dan anehnya yang si Secang Brahma nih, iya Secang Brahma itu keluar apinya kena ketika di Gerinda teman-teman ya mohon bersabar, itu bukan pekerjaan yang mudah. Kita tetap menghargai perjuangan dari Mas apa namanya itu? Nggak tahu Mas namanya Mas apa itu. Ya saya manggilnya Mas. Mas Gelang aku. Mas Gelang ya. Itu yang bikin ya teman. Jadi mohon maaf karena bahannya sangat keras sehingga sedang memikirkan bagaimana supaya cepat. Dan mohon maaf itu tidak bisa berjumlah banyak. Itu hanya bisa dibuat sedikit dikarenakan memang tidak terlalu banyak kayunya. Bahan baku. Iya, jadi nanti 3 kayu itu dijadikan menjadi 1 buat panjenengan saja yang beruntung. Ya kami usahakan sebanyak mungkin lah ya Mas ya. Ya kita punyanya cuma segitu. Jadi mungkin jika panjenengan merasa membutuhkan benda itu, ya monggo silahkan di WA-kan saja ke nomor ini. Ya, ada nomor saya 082353127 354. Di banner YouTube ada, di nomor siar jalanan ada nomor Mas Diki, ada nomornya Bang Marcel, di channel YouTube-nya masing-masing ada nomornya. Tadi ada di deskripsi itu siar jalanan. Dan karena nomor saya yang di banner, monggo dikonfirmasikan dan hati-hati apa Mas? Kasus kemarin penipuan. Hati-hati penipuan. Carilah yang asli, jangan sampai yang aneh-aneh, apalagi Tim Gasir tidak ada lantaran yang jelas. tidak ada lantaran. Tim Gasir tidak lantaran kecuali ini mukanya. Takutnya ada yang mengatasnamakan gitu kan. Ya yo, pas respon. Yuk. Tim Gasir tidak ada lantaran itu ya, sedulur. Kalau ada nomor selain nomor ini pokoknya bukan dari Tim Gasir. Ini jam 18.20 standby nonton video Tim Gasir tapi sholat terlebih dahulu. 21.20. Kamu telat. Makanan ya. Sama dek. Dulu. Selamat malam. Assalamualaikum. Para saudara-saudara dari Dharma Wulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sengaja datang di hadapan kalian karena menurut informasi dari Baliko, kalian terlalu banyak ikut campur di permasalahan yang sedang dihadapi oleh Baliko. Maka dari itu, saya datang menemui kalian untuk menghajar kalian satu persatu. Saya tidak peduli. Walaupun kalian adalah saudara dekat dari Dharma Wulu, saya tidak peduli. Lagi pula, saya yakin sekali akibat serangan tadi malam, Dharma Wulu pasti sedang terluka. Bahkan mungkin dia sedang sekarat. Saya akan doakan Dharma Wulu akan kembali sehat, sehingga nanti bisa berhadapan dengan saya dan membuat gairah saya naik ketika bertarung dengannya. Jadi pendekar itu jangan licik, jangan main sarangnya bocah. Baru tahu ya, ternyata di bumi ini yang kita cintai ada kotoran yang lebih menjijikan daripada kotoran manusia. Iya. Dan saya juga baru tahu kenapa Patih itu mau berteman dengan kotoran itu, Mas. Mungkin karena kemarin lupa menginjak. Mungkin kayak tai sih. Bocah ingusan.
dari kalangan manusia seperti kalian tahu apa tentang dunia yang sedang saya hadapi ini? Ya, Tahu apa tentang persahabatan saya dengan Dharma Wulu? ya, memang benar apa yang jenengan katakan. Kami bocah ingusan, tapi kami tidak murahan. Tidak semua yang kita lakukan itu harus dibayar. Ya. Tidak kayak tai. Umurmu baru seberapa? Yang jelas, saya lebih dulu lahir timbang kalian. Boleh Bapak Tokan. Pengalaman saya jauh lebih banyak. Kau tidak tahu kerasnya dunia yang sedang kalian hadapi. Mohon maaf. Sayangnya pengalamanmu pengalaman sesat. Ya. Nih, mohon maaf sebelumnya. Tunggu dulu, nenek saya lahir duluan, tapi ini pengetahuannya tahu saya gimana? Saya tidak peduli kau berbicara apa. Celek lah. Yang jelas, saya dengan rendah hati meminta izin untuk menyerang kalian. Ini pelipatku. Oh, hati-hati. Dik. Bah. Salah. Ya iyalah, jangan pamer kekuatan. Antum ini sistem. Saya apresiasi untuk kalian. Dalam waktu beberapa detik kau masih bisa bertahan dari seranganku. Posisi kayak panitia. Didikan dari Dharma Wulu memang tidak sembarangan. Saya akui. Ya iyalah, beliau makhluk yang benar-benar bisa bicara. Loh kok patuh dengan orang yang tidak bisa bicara? Bocol. Murid biksu. Ya. Alipang. Cuma marah bang ini apa ya? Bang. Kau tidak mau bergabung di sana saja. Untuk apa saya dari belakang nanti? Baiklah. Bersiaplah. Saya akan menyerang kalian kembali. Katakan, di mana Damar? Tanya sama saya. Kau yakin tidak mau memberitahuku tentang keberadaan Damar berada di mana? Tanya sama Baliko. Mungkin kau tidak masuk dengan ucapannya Baliko. Sekali lagi saya tanya, kau yakin tidak mau memberitahu? Nih Baliko saja tidak bisa bicara. Kau tanya sama Baliko. Saya akan beberkan imbas dari kalian tidak mau memberitahu keberadaan Damar. Kau tahu imbasnya? Kalian dalam kerugian yang sangat besar. Kenapa ini, Mbak? Orang genah banget. Bencang apa, Mbak? Oh, ini Siap. Mas sekarang. Dik. Mas. Bah. Mas. Mana orang bah? Bukankah saya sudah mengatakan? Dik. Kalau kalian tidak mau memberitahu keberadaan Damar berada di mana, kalian berada dalam kerugian yang sangat besar. Mas sekarang. Kau masih batirinnya kok. Anggap saja hilangnya temanmu Bang. Kalau bang dia center bang. pulaan dari saya. Masih ada serangan yang berkelanjutan nantinya. Tetapi beda cerita. Ketika kau memberitahu
keberadaan Damar. Kita tidak. Kau tidak perlu membawa Damar ke hadapanku. Kau beritahu saja berada di mana situ Damar. Damar kalian akan bebas. Kita tidak tahu keberadaan Damar ada di mana. Sudah dibilangin tambeng. Ya sudah. Kalian cari sahabat kalian sendiri. Jangan meminta gimana tolong. kok? Kamu yang bawa kok. Ya. Yang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Ya. Jenengan lihat Mas Ganang terlempar kemana? Apa gimana ya? Wah, aku udah kerasa ngasih kepalang kok. Iya itu kepalangan Mas. Saya cari di sana nggak ada kok yang. Mojek. Anak pengit. Kasih balang mau. Mikir-mikir cara ada priwe. Jadi cerita seperti ini ya. Makhluk yang tadi itu bernama Duloh. Duloh itu adalah rombongan yang dibayar oleh Baliko untuk membantu Baliko melancarkan rencananya, yaitu mendapatkan kerajaan dari almarhum Raja Rakasota. Dan di sini Duloh itu adalah sahabatnya Patih Dharma Wulung yang tadi pagi itu menyerang Patih. Itu adalah anak buahnya dari Duloh. Nah di sini dia itu datang untuk meminta keberadaannya dari Damar itu ada di mana ya? Sedangkan yang Si Duloh kuwi balane Patih Dharma Wulung. yang di sini Rombongan Dupati yang. Dalakan untuk ngelatih Damar. ya dia menanyakan Damar itu ada di mana. Cuma Mas Ganang Mbak mencoba kemarin di loh yang Temenani lah, Dik. Mental kok. Balang sepore tek. Iya, orang yang. Siapa bos? Orang tidak nih. Telepon deh, telepon. yo Dan yang orang bisa Kemarin gede. nyeluk Patih Dik. yang tadi terjadi terakhir itu kan Mas Ganang itu terlempar yang. Nah, Tapi nggak tahu itu terlemparnya kemana, tidak ada tanda-tanda terlempar maksudnya loh yang. Dan itu tadi siapa? Si Duloh. Duloh berkata bahwasanya sahabatmu akan kembali jika kamu membawa Damar seperti itu. Si keke pedek. Nyong jajal arep takon Patih. Mbok jere sahabat si Ganang tegawani Duloh. Dadi ngerti panggonane ning ndi? Mendingan aku takon Patih bae. Iya. Mati terluka. Yang coba Patih udah katanya- sadar mungkin ya. Sekarang dengan dia. Memang kabarnya Patih gimana yang? Aku juga ora ngerti. Ning kita ya sih tetangane ning tapi pun iki. Ya jajal tak takon mau menawa. Ana jawabane. Paca dado. Daerah kene bae. Iya, iya. Pasti kita nunggu di sini yang. Ini kan melakam, tanda-tandanya mencolot Mbak. Tapi kayak apa? Kecolot loh. Ngecrap kok. Langsung dipancak di kanan-kanannya mungkin dik. Orang nggak kurang merata kacan. Kena beda menang banyak kan orang bisa dik. Ini bener ya. Tapi kan kita ngorete kemana nggak tahu dos bok. Dos. Sinangani Patih kan dari pengen Nah yang macam kan ada paling ngana. Mendidak takon keadaane Patih mari telepon izin bae sini. Iya bro, yang macam dos lungai iki pot. Ya apa sih didaki kan anggar Ada sih bengong. anak usaha daripada sih bengong mau mbok Patih ki sadar aku urung iki lho. Kalau jangan jadi pengen ngerti kondisinya Patih kayak apa. Coba lihat. ini sih yakin gak setek ini memang itu kan. Ini marah siksa nang anak kok. Tapi Arep kondisi mau gue. Kak. Assalamualaikum, Pak Tabib. Mohon maaf. Assalamualaikum. Mohon maaf Tuan Tabib. Kami
ingin menanyakan kondisinya Patih Darmawulung. Itu Ya. gimana kondisinya Mohon maaf. sekarang? Ini dalam kondisi genting, Tuan Tabiponidin. Mas Ganang hilang dan ada kemungkinan yang tahu keberadaan Mas Ganang adalah Tuan Patih Darmawulung. Maka dari itu kami menanyakan bagaimana kabar dari Tuan Patih Darmawulung, apakah untuk saat ini bisa kita tanyakan atau gimana gitu loh. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Jika kau menanyakan tentang saya pun sama. Menjadi panik. Kau tahu. Kapan Patih Darmawulung seperti apa saat ini? Bagaimana kondisinya? Patih Darmawulung terluka sangat parah. Bahkan sampai saat ini dia belum tersadar. Luka yang menyasar dadanya itu bukan luka biasa. Ternyata dadanya sobek dan ada luka tusuk. Kau tahu? Iya. Luka itu sampai menembus dan lambungnya robek. Mungkin saja jika itu bukan Patih. Apa mbah? Hah? Sebener mbah. Dia jalan pocong. Iya kok dibuat ke? Pocong wedi, cici. Kan aku jago ganang malah pocong. Yakin Din, nekanan Din. Ya, terus gimana solusinya untuk Demi cara mandu wedi. Ini gak usah ngurut kasih ya. Andai saja itu bukan Patih atau makhluk biasa, pasti tidak akan terselamatkan. Dan saya Mbah. Oh, berarti Darmawulung tidak di sana. Saya sedang mencari obat. Patih belum sadar. Alah, Kenapa sebenarnya? luka sayatannya ada di dada. Ternyata itu sampai menembus, bahkan tusukannya menembus sampai lambung. Kau tahu, saya untuk menjahit bagian lambungnya itu pun saya khawatir, takutnya tidak terselamatkan. Tapi alhamdulillah sampai saat ini Patih walaupun belum sadar, tapi Patih masih bisa bertahan. Ya Allah. Terus aduh piye ya ora bisa gitu ya. Ya gini aja Tuan Tabib, jenengan usahakan semaksimal mungkin cari obat terbaik untuk Patih Darmawulung. Semoga saja melalui perantara Tabiponidin Patih Darmawulung lukanya bisa disembuhkan. Amin ya Rabbal Gue alamin. Din buat obat. Ya untuk masalah yang sedang kita hadapi kita pikirkan lagi lah. Terima kasih Tuan Tabiponidin. Ya sudah, kalian berdoa saja, mudah-mudahan Patih cepat pulih. Amin. Tolong doakan juga Mas Ganang cepat kembali. Ya mungkin itu saja. Saya akan mencari obat. Terima kasih banyak Tuan Tabiponidin. Jangan lewat sana. Cumplit. Ini kelajen. Kisah dulu sebentar. Bentar dulu kita mau tidak boleh jauh-jauh dari sini loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pocong lah. Hah? Baik teman-teman, mohon maaf sebelumnya. Ternyata kondisi dari Patih sampai sekarang itu belum sadar dan belum bisa untuk ditanyakan hal-hal lebih lanjut mengenai si Duloh ya. Karena di sini yang mengetahui semuanya tentang Duloh itu adalah Patih. Patih. Ya untuk saat ini Iya, kurang udah ganang nggak? ya mau saya taruh mandan minggu sih mandan pentar peko. Hari ngarang-ngarang mau kayu jaga-jaga. Aja tuh. Iya, Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. mbah. Usah tak-takan ini. Ngobrol saya berusaha nyari yang kok. Bagaimana ya? Posisi gambar gimana ya? Hei Kiki. Aku tok maling anak yang andon bingung, Dik.
Aku wis goleti ning ngene Pati ternyata damar langka. Damar kemarin. Tapi informasi terakhir damar itu dibawa sama Pati. Iya. Angger pancen digawa ning Pati kan anggone. Nek ora ning omah ya ning tempat latihane so ngasakan uragane. Nyatane langka. Ditambah maning. Pati gen gateng. Iya ya Allah. Mengenai kondisi Pati tadi juga saya sudah bertanya kepada Kak Ponitin bahwasanya belum sadar yang. Oke, tak jajal dong aku telepon ora aktif ya nomor Mas Ganang lho. Telacak ora ketondos. Telacak ora ilmu kanuragan ora kedeteksi. Aku segoleti muter-muter mari tempat latihan mbok ada taman nikah. Langka. Tanah-tanahnya ya langka. Sing jelas kan angger kaya gue sing ngerti ya Kurpati. Ya, yang soalnya Patih yang kemarin bilang bahwasanya Damar sekarang aman bersama dengan saya. Lah, sedangkan Tapi sekarang kan keadaannya Pati ya kayak gue kan ada takoni. lah posisinya sekarang kita harus bisa menyelamatkan Mas Ganang kalau menukar dengan Damar. Ya kita juga tidak mau menukar Damar. Sebisa mungkin kita mancing menyusun rencana gimana Mas Ganang selamat, gimana Damar selamat gitu loh. Ya gak ada kewujudan Damar gue anak. Tapi anu mengkok kena dipikir gue sing paling halus kepriwe. Tapi kan nyatanya langka. Kianggar kayak kie. Sing jelas ke Ganang kita sandra ke ning pihak itu loh. Kemungkinan besar iya yang. Karena pas tak delang iki si pimpinannya si Dulo gue jaluk Damar dan mungkin nggo lambangan Mas Ganang di jiot ya. Raju temennya gitu nih. Pati kondisinya kayak kae. Ditambah putune nyong malah ngasih gawang lanah keliap ngana. Awas pae gak aneh kok. Ngasih kurang apa-apa karo putune nyong. Untal kabeh. Kombolane gue dulu. Yang untar saja yang itu harusnya enak. Iki yang wis kayak iki ora ana cara liya. Iya ya. Bingung yang kamu nyarinya di mana, tempatnya juga nggak tahu. Gimana punya solusi atau gimana? Kayak iki pagi rungokna kabeh. Iya. Aku tak menjajal. Rasan karo kaca patirenyo. Aku nyili anggon-anggone. Ben mengko anggon-anggon ketenggo nyong malik wujud Damar. Nyong sing tak nggo tepok maringan ora apa-apa ketimbang putune nyong. Nyamar, maksudnya menyamar dari Damar Ya. Pura-pura. Maksudnya jenengan nanti ditukar sama Mas Ganang, jenengannya masuk ke dalam sana. Nyong dadi Damar, kok nganggo anggon-anggon kowe. Lah, itu Nyong sing tak maringan kok sementing putune nyong balik maring-maring. apa itu nggak bahaya? Nah, Aja yang. tua-tua Ngawur kepriwe? Gara kon tarung ning kana. Yang itu. Ya insyaallah baik. Asal kau pada dongakna nyong waras selamat. Bukan masalah bukan masalah tarungnya yang Rika sendirian nanti geroyok. Lagi pula yang Bunga dang bahaya yang. memecahkan masalah ini yang bukan menambah masalah. Yang ada nanti Mas Ganang kembali, jenengan di sana ya masalah lagi yang. Kali lubang tutup lubang. Ya ora apa-apa. Mendingan sebangsa sih kayak nyong. Kon tarunge karo nyong urusan maring bangsa-bangsa manungsa. Ya aja kayak gue yang kok Rika mati gue kepiwe. Yang. Itu kan dewekan loh. Ngampurannya yang. Aku setuju. Setuju kepriwe? Setuju maring dange. Nah, tua-tua kok sutel pikirannya gue tebuk. Tapi aja Jajal. Angger nyong apa saran kayak iki kok pada ora setuju. Terutama kau nyingik. Jajal kau duwe saran apa? Embuh yang. Ah? Dong celeng. Nah, ya maksudnya Rika saran seperti itu malah menambah masalah ya. Ya ujarku jajal. Kok ayo ngotot ngasih. Ngototnya saya dia perompak yang banyak temennya nanti Rika yang di Banda disiksa getah. Biasa angger. Nyolot kayak gue kan ujung-ujungnya duwe solusi, duwe saran. Wis dapure ora awe saran. Ngotot.
Sudah yang Maksudnya Dangik seperti ini yang mohon maaf. Nyong guys kan tak kanang suwe, nyong mong kelangan kanang. Iya yang sama, kita juga tidak ada yang mau kehilangan Mas Ganang, tapi juga kita juga tidak mau kehilangan Eyang Sari. Nah, itu yang. Dan saya rasa kalau Mas Ganang dengar pun ini mungkin nggak setuju juga Yang ada seperti ini yang mungkin ya menurut saya, misalkan ya yang Sarif berubah wujud menjadi Damar, nanti Mas Ganang dikeluarin, yang Sarif di sana. Lah, sedangkan di sini Mas Ganang tahu, ya Mas Ganang tetap ingin melakukan hal itu lagi yang. Nah, diulang-ulang. Yang ada itu putar-putar terus yang. Kera kali kabeh. Orang segampang ke yang masalah rombongan kae Patih beter luka ya. Macan-macan ku golok. Patih Yang tenaga dalamnya hebat. yang Sarif. Apa Ya nek sarane Rika lancar. Nek ora lancar, ilang lorone yang. Aja cokan nebak, babakan si urung tahu telakone. Kalau Saya mengambil gini, sing pahite yang aja sing manis disit. Mohon maaf yang kita punya saudara yang dalam urusan rencana ataupun hal-hal semacam ini, kita punya saudara yang bernama Tuan Donggopilo. Biasanya dia memiliki saran yang bagus dan rencana yang bagus yang tidak merugikan satu sama lain. Alangkah baiknya kita panggil Tuan Donggopilo. Ngapa sih, Bos? Jajal. Nik, Oh, Tuan Donggopilo solusi ke- maning. iya maksudnya kayak gue. Lebih Nek cocok. solusi ki aku mohon maaf yang saya Wah, kurang setuju. Itulah baik dasare. Apa sih nambah-nambahin masalah? Gimana orang manut kek? Belas ya enggak. Ya seperti ini, untuk sementara kami tidak setuju. Nanti kalau Tuan Donggopilo menyarankan seperti itu dan dia setuju, di monggo. Saya percaya Tuan Donggopilo memiliki rencana yang lebih bagus. Nah ya, dipikir sih tenang, jadi solusinya. Nisik, bocah nyangkat lah. Yesus Pak, panggil gula Pak. Sumpah mereka berkorban. Assalamualaikum. Nambah masalah yang. Assalamualaikum Tuan Donggopilo. Ngomong ngejer di maju ngene. Kami membutuhkan bantuan Tuan Donggopilo. Wah, menolok pendor. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Cedak mulai. Ayo, hendak ketemu yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Donggopilo. Saya mohon maaf sebelumnya. Apakah ada sesuatu hal yang ingin kesana sampaikan? Ada Tuan Donggopilo dan ini sangat penting. Bagaimana? Seperti ini. Tadi kami dihadang oleh pimpinan dari pemberontak yang dibayar oleh Baliko. Dia bernama Dulo. Dulo mengatakan bahwasanya akan menyerang kami karena kami ikut campur dalam urusan Baliko dan Damar. Ya. Terjadilah pertarungan di situ. Pertarungan cukup lumayan lama. Dan di situ Mas Ganang dibawa oleh Dulo. Benar. Di mana kisah Ganang? Itu dia Tuan Donggopilo. Iya, Tuan Donggopilo. Larak maning anak kok. Si Dulo membawa Mas Ganang dengan tujuan agar kita memberitahu di mana keberadaan Damar. Supaya kita bisa bertukar antara Damar dan Mas Ganang. Sekarang Mas Ganang sedang dalam kondisi dia disandera oleh Dulo. Dan yang tahu tentang Dulo itu adalah Tuan Patih Dharma Wulung. Tetapi kita sama-sama tahu Tuan Donggopilo. Tuan Patih Dharma Wulung sekarang dalam kondisi terluka dan tidak sadarkan diri. Tidak ada yang bisa kita tanyakan mengenai ilmu-ilmu yang digunakan oleh Dulo itu. Menurut Tuan Donggopilo, ini baiknya bagaimana? Ada saran dari Yang Syarif bahwasanya Yang Syarif akan merubah dirinya menjadi sosok Damar dan bertukar tempat dengan Mas Ganang. Seperti itu. Menurut pendapat jenengan bagaimana? Kancane. Wow, ben pekat nonane nyong wujudnya kayak Damar. Nyong cintak maringana, Ganang balik maringane. Tapi saya tidak setuju itu, Bilo. Mohon maaf Sarif. Jika Kisanak menggunakan cara itu, di sini
kita juga malah menambah sebuah permasalahan. Derungokna yang, kue derungokna. Dan untukmu, caramu juga salah. Berbicara dengan orang tua seperti itu Kisanak. Badrungan Mbah. Teperak. Jangan seperti itu Kisanak Sari. Adab. Santun. Seperti ini Kisanak semuanya. Pada saat ini, kondisi kita semuanya sangatlah tidak memungkinkan untuk memikirkan sesuatu dan memutuskan sebuah rencana. Karena di sisi lain ada sebuah kecemasan, di sisi lain pula ada sebuah kekhawatiran, ketakutan dan amarah yang sedang menyelimuti Kisanak semuanya. Jika kita memikirkan solusi ataupun rencana dengan kondisi yang amarah, yang ada kita hanya akan memperbesar sebuah masalah itu. Kita harus benar-benar menenangkan diri kita dulu terlebih dahulu. Kita menenangkan pikiran kita, barulah kita menyusun sebuah rencana bagaimana caranya untuk menyelamatkan Kisanak Kanang. Jangan nyongkol khawatir. Tondong pilo. Aku ndelang luka nek. Pati Dharma Wulung berlayak kae. Nyong mong petaten mari putune nyong. Mumpung esi anyar. Mumpung esi anget. Bung ngasih keburen kok malah dadi apa putune nyong. Ya, saya tahu Kisanak. Di sini semuanya sangat menyayangi Kisanak Kanang. Di sini semuanya juga sangat menginginkan Kisanak Kanang kembali dengan selamat. Akan tetapi, untuk menyelamatkan Kisanak Kanang, jika kondisi Kisanak semuanya dalam kondisi tidak tenang dan amarah yang menyelimuti diri Kisanak, yang ada bukanlah kita menemukan solusi, akan tetapi di sini kita akan menambah sebuah masalah. Saya yakin kita dapat menemukan solusi yang terbaik bagaimana caranya untuk menyelamatkan Kisanak Kanang. Dan di sini kita juga harus percaya terhadap Kisanak Kanang bahwasanya Kisanak Kanang sudahlah terbiasa dan juga memiliki pengalaman untuk menghadapi situasi-situasi yang genting di sana. Benar, Tuan Dongopilo. Untuk itu saya setuju. Saya yakin Kisanak Kanang di sana juga akan menyediakan waktu terhadap kita semuanya untuk memikirkan sebuah rencana agar kita dapat menyelamatkan Kisanak Kanang. Yang jelas kita berpikir ketika kepala kita dingin, Tuan Dongopilo. Benar sekali. Seperti ini saja Sari. Pokoknya gitu. Sekarang Kisanak Sari ikut dengan saya. Kita bahas rencana apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan Kisanak Kanang. Agar Kisanak Sari ini memiliki ketenangan dan pikiran yang jernih. Ya Tuan Dongopilo, tolong diadem-ademin ini. Wes. Dan untuk Kisanak semuanya, saya harap Kisanak semuanya tetap berhati-hati. Setidaknya Kisanak bisa menjaga diri Kisanak masing-masing. Baik, Tuan Dongopilo. Jangan Kisanak ambil keputusan yang ceroboh. Ya, saya akan menunggu saran dari Tuan Dongopilo. Saya yakin saran dari Tuan Dongopilo adalah yang terbaik. Baik, Dongopora. Krungu yang orang todongan ini. Anggar kakek sosrok yang kena cangkemnya. Ya. Iya, Yang. Ayo. Dalam pengawasan, Yang. baiklah Kisanak. Mohon maaf saya pamit terlebih dahulu. Terima kasih Tuan Dongopilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngeyel baru jumlamu. Nguna kakine yo. Iya, tapi mana Dongopilo dah. Intinya Tuan Dongopilo menyarankan supaya kita istirahat dulu dan mendinginkan kepala. Nantinya dari hasil kita beristirahat muncul solusi yang lebih tepat
ketimbang solusi yang dari Yamat tadi. Yamat Saris tadi. Ya ada yuk kita Yang macam sambil mencari lah. Bukan terlempar paling ngendi Mas karena semaput apa ngapa itu. tetetet telung kono di. Iki arahnya Wes, belum. Aku malah penggolat Mas kan aku. Anu mau. Telongan yang macam. Yuk. Mana iki? Sebelah kanan.